sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Tentu saja kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 2025-01106. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Manajemen. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dalam salah satu mata kuliah, yaitu pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agus Halim SEMM. Selanjutnya kita akan memasuki inti dari video ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali sedikit materi tentang pentingnya etika bisnis sebagai upaya proses kemajuan perusahaan. Teman-teman semua sudah tahu bagaimana sih etika bisnis dalam sebuah perusahaan itu? Kalau belum, maka dari itu simak video ini baik-baik sampai habis dan mari belajar bersama. Selamat menyaksikan! Di era menuju G20 dan salah satu cara untuk menghadapi EMEA atau Masyarakat Ekonomi Asia adalah dengan melakukan bisnis. Maka sekarang ini bisnis sangat berkembang pesat di era ini. Banyak orang melakukan bisnis di dalam berbagai bidang. Bisnis tidak hanya digeluti oleh para profesional saat ini. Banyak pebisnis muda yang ikut bersaing di dalam dunia bisnis. Dengan adanya para pebisnis baru di era ini, maka suatu hal penting bagi para pebisnis untuk mengetahui tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah fondasi penting di era globalisasi. Perusahaan dituntut tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen, mitra, dan masyarakat. Etika bisnis yang baik meningkatkan reputasi, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral, nilai-nilai, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi perusahaan dan pelaku dalam menjalankan kegiatan bisnis secara benar, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika bisnis mengatur bagaimana perusahaan memperlakukan konsumen, karyawan, mitra kerja, masyarakat, dan lingkungan. Ini memastikan keputusan dan tindakan perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral, sosial, dan hukum. Selanjutnya, apa peran penting etika bisnis dalam sebuah perusahaan? Peran yang pertama, produk berkualitas, memiliki produk yang baik dan berdaya saing yang tinggi. Yang kedua, manajemen efektif, manajemen yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, etika kuat, landasan etika yang kokoh untuk keberlanjutan dan nilai perusahaan. Menurut Richard Dejord, kesuksesan perusahaan memerlukan produk yang baik, manajemen yang baik, dan etika. Etika bisnis membentuk perusahaan yang kokoh, berdaya saing tinggi, dan mampu menciptakan nilai. Nah, selanjutnya bagaimana sih sudut pandang etika bisnis itu? Yang pertama, ekonomis bisnis adalah kegiatan ekonomis untuk mencari keuntungan melalui interaksi berbagai pihak. Yang kedua, etika mencari keuntungan itu wajar, tetapi tidak boleh merugikan pihak lain. Menghormati hak dan kepentingan orang lain penting demi kepentingan bisnis itu sendiri. Yang ketiga, hukum. Hukum dagang menetapkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Peraturan hukum tertulis jelas dengan sanksi bagi pelanggar. Permasalahan etika bisnis di berbagai bidang. Yang pertama, akuntansi, penyusunan laporan keuangan yang berbeda untuk pihak berbeda, memanipulasi data demi keuntungan. Yang kedua, keuangan, praktik window dressing, laporan keuangan untuk pinjaman, menyembunyikan kondisi finansial sebenarnya. Yang ketiga, produksi dan pemasaran, perlakuan tidak etis terhadap konsumen, diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang keempat, teknologi informasi,
pelanggaran privasi, pengumpulan data tanpa izin, serta masalah hak cipta, perangkat lunak, dan kekayaan intelektual. Selanjutnya, pentingnya etika bisnis bagi kemajuan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan reputasi. Reputasi baik meningkatkan kepercayaan pelanggan dan penjualan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan lebih percaya, meningkatkan loyalitas. Yang ketiga, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi biaya kesalahan, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan lebih termotivasi, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, mengurangi risiko, mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan kepatuhan. Yang keenam, meningkatkan hubungan dengan stakeholder, hubungan baik dengan pemasok, distributor, dan pemerintah. Yang ketujuh, meningkatkan inovasi, lingkungan kondusif untuk inovasi, kepercayaan, dan kolaborasi. Adapun dampak negatif tidak diterapkannya etika bisnis. Yang pertama, hilangnya kepercayaan konsumen. Konsumen beralih ke kompetitor karena praktik tidak etis. Yang kedua, reputasi perusahaan rusak. Skandal merusak nama baik, sulit dipulihkan. Yang ketiga, penurunan penjualan dan keuntungan. Tanpa kepercayaan, penjualan dan keuntungan menurun drastis. Yang keempat, konflik internal dan lingkungan kerja tidak sehat. Praktik tidak adil menyebabkan konflik dan produktivitas rendah. Yang kelima, risiko hukum dan sanksi pemerintah, denda, penutupan usaha, atau tuntutan pidana. Yang keenam, berkurangnya kepercayaan investor. Investor menghindari perusahaan tidak transparan, pendanaan berkurang. Dan yang terakhir, contoh penerapan etika bisnis. Yang pertama, jujur dalam promosi. Yang kedua, transparansi laporan keuangan. Yang ketiga, menghargai hak karyawan. Yang keempat, tanggung jawab produk. Yang kelima, pelayanan konsumen baik. Yang keenam, tidak monopoli atau persaingan curang. Yang ketujuh, menghindari konflik kepentingan. 8. Kepedulian terhadap lingkungan. 9. Tidak melakukan suap. Adapun kesimpulan dari etika bisnis yaitu etika bisnis adalah harga mati dalam persaingan ketat. Keterbukaan informasi membuat reputasi cepat tersebar. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat secara etis dan jujur adalah cara satu-satunya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan cara untuk bertahan. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan dari setiap elemen dalam lingkaran bisnis. Bagaimana teman-teman? Sudah simak videonya baik-baik? Jika sudah, pasti teman-teman sekalian sudah mengerti bagaimana pentingnya etika bisnis sebagai upaya untuk kemajuan perusahaan. Pada intinya, jika teman-teman semua memiliki usaha atau bisnis, maka etika bisnis adalah salah satu hal yang sangat penting dan harus kita terapkan dalam menjalankan usaha atau bisnis tersebut. Untuk apa? Untuk mengetahui baik atau buruknya keputusan yang akan kita ambil dan sesuatu yang akan kita terapkan dengan cara mempertimbangkannya secara matang dengan tidak mementingkan profit oriented, tetapi juga untuk kebermanfaatan kita bersama.